Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Vina Syafrianti dengan NIM 23234020 dari Program Studi Perpustakaan dan Ilmu Informasi. Baiklah, pada kesempatan kali ini, Vina akan membuat sebuah video tutorial tentang bagaimana caranya mendownload dan menginstal InDesign versi 3.2. Adapun tujuan dari pembuatan video ini adalah untuk pemenuhan salah satu tugas akhir pada mata kuliah Katalogisasi Deskriptif dengan dosen pengampu Ibu Gustina Erlianti, Eshum, MIP. Nah, cara yang pertama itu kita harus mendownload terlebih dahulu file InDesign versi 3.2 pada browser teman-teman. Nah, di sini Vina menggunakan Google. Silahkan teman-teman ketik atau searching pada browser masing-masing InDesign versi 3.2 ini atau ini webnya indesign.perpusnas.go.id. Nah, untuk tampilan pertama, teman-teman akan melihat seperti ini. Nah, di sini ada beberapa pilihan. Ada tentang InDesign versi 3 titiknya, ada fitur dan modul program, ada installer, ada patch and updater, ada aplikasi pendukung, dan lain sebagainya. Nah, untuk menginstal, kita klik bagian installer ini, lalu ada pilihan platform PHP. Maka, teman-teman langsung saja mengklik bagian yang ini. Setelah diklik, akan keluar tampilan seperti ini. Teman-teman fokus ke sini, ada yang pertama, ada paket instalasi InDesign versi 3.2. Nah, ini sudah ada link yang diberikan, link folder yang diberikan. Teman-teman silahkan mengklik bagian yang ini, maka setelah diklik, itu akan otomatis terdownload filenya. Ini kita klik. Nah, setelah terdownload, teman-teman bisa lihat di file dokumennya. Setelah di-download, teman-teman silakan buka file dokumen pada bagian unduhan, maka ini akan muncul file seperti ini. Mohon maaf, ini akan muncul folder seperti ini. Nah, setelah download dan telah muncul folder seperti ini, maka teman-teman silakan klik kanan pada foldernya. Teman-teman pilih yang ini, tampilkan opsi lainnya. Lalu teman-teman klik extract file. Nah, berhubung ini baru foldernya, maka teman-teman harus di-extract filenya ya. Extract file. Nah, teman-teman pilih lokasi penyimpanannya. Di sini disarankan untuk memilih OCC. Itu teman-teman harus masukkan ke folder OCC-nya, bukan file yang di OCC, tetapi pada folder OCC. Jika sudah, klik OK, maka otomatis filenya itu akan terekstrak. Nah, akan muncul tampilan seperti ini, silahkan ketik ya, maka itu nanti akan otomatis terekstrak seperti ini. Kita tunggu sebentar.
Setelah terekstrak, itu teman-teman langkah selanjutnya yang teman-teman ambil adalah buka kembali folder OCG. Nah, jika sudah terinstall sempurna, maka akan muncul folder SAM seperti yang tampil di layar. Nah, ini membuktikan bahwa installer teman-teman berhasil. Nah, tapi jika tidak dan tidak muncul, itu berarti installernya belum berhasil. Silakan teman-teman cek lagi dari awal gimana pastinya. Nah, tahap selanjutnya adalah teman-teman klik lagi folder SAM. Folder SAM diklik, maka akan banyak muncul file-file seperti tampilan di layar. Setelah itu teman-teman cari file SAM strip control yang ini. Teman-teman klik kanan, teman-teman pilih jalankan sebagai administrator. Ya, klik kanan dan jalankan sebagai administrator. Setelah teman-teman klik jalankan sebagai administrator, maka akan muncul tampilan seperti ini, akan keluar kontrol panel seperti ini. Nah, itu teman-teman untuk langkah selanjutnya teman-teman fokus kepada bagian centang dua ini. Nah, ini berhubung kedua-duanya sudah checklist, berarti sudah aman dan bisa di klik start dua-duanya ya, fokus ke Apache dan MySQL. Tetapi bagi teman-teman yang pas keluar itu tampilannya di sini masih X, maka teman-teman bisa mengklik saja nanti berubah menjadi tanda checklist. Oke. Nah, jika sudah, itu teman-teman klik start di bagian Apache dan MySQL-nya. Nah, jika sudah seperti ini, teman-teman kembali lagi ke browser teman-teman. Kembali ke browser, lalu silahkan masuk pada web. Webnya itu adalah localhost. Localhost titik 8123 garing Indislide 3. Nah, ini silahkan diklik. Nah, maka akan keluar tampilan seperti pada layar. Nah, ini berarti teman-teman sudah berhasil masuk ke Indislide, ya. Sudah berhasil masuk ke Indislide. Nah, tahapan selanjutnya adalah kita mencoba untuk masuk ke layar berandanya. Nah, itu teman-teman silakan masuk atau klik yang back office. Maka akan keluar tampilan seperti di layar. Nah, langkah selanjutnya yang teman-teman ambil adalah silakan ketikkan in this slide di sini, seperti tampilan yang di layar. Nah, masukkan sandinya itu in this slide sama dengan, ya. Saya ulangi, in this slide sama dengan, dan klik sign in. Klik sign in, maka akan keluar sini, pilih lokasi perpustakaan. Saya pilih yang perpustakaan pusat. Nah, lalu klik lagi sign in-nya. Nah, jika sudah keluar tampilan seperti ini, maka teman-teman sudah berhasil masuk ke ini slide-nya. Nah, untuk tampilan berandanya seperti ini. Di sini ada judul, ada konten digital, ada eksemplar, dan di sini ada ini juga. Nah, di sini ada di sebelah kiri itu ada beberapa fitur. Yang pertama itu ada beranda untuk tampilan yang ini. Yang ada dua, ada akuisi, ada katalog, ada SSKCKR, ada keanggotaan, dan sampai administrasi. Nah, selanjutnya kita akan coba memasukkan bibliografi untuk jenis koleksi. Yang pertama itu kita akan memasukkan jenis yang pertama itu monograf atau berupa buku, dan yang kedua akan kita masukkan koleksi berupa non-buku. Nah, untuk mengentrikan koleksi atau katalognya, teman-teman bisa klik di akuisi, itu bisa di entry koleksi, atau bisa juga di katalog pada bagian entry katalog. Nah, coba kita sekarang ambil di akuisi. Sudah tidak ada beda ya teman-teman, sama-sama bisa keduanya dan tampilan yang keluar juga akan sama. Tapi kita sekarang masuk di akuisi saja, kita masuk di bagian entry koleksi. Kita klik, maka akan muncul tampilan seperti ini. Nah, untuk langkah pertama itu teman-teman bisa pilih dulu jenis bahan yang akan dimasukkan. Nah, berhubung yang akan kita masukkan ini adalah buku, berarti masuk ke jenis monograf. Nanti di bawahnya untuk data bibliografisnya akan otomatis berubah sesuai dengan jenis bahan yang dimasuk. Nah, oke, kita masukkan untuk judul utama. Itu Vina punya judul Mengelola Kecerdasan dalam Pembelajaran. Nah, untuk anak judulnya itu adalah sebuah konsep pembelajaran
berbasis kecerdasan. Ini silakan teman-teman sesuaikan dengan judul buku yang akan teman masukkan. Nah, untuk penanggung jawabnya itu biasanya itu penulis, yaitu penulis bukunya adalah Hamzah B. Uno. Nah, untuk topik pengarangnya, nama orang, oke, Hamzah B. Uno. Nah, untuk tajuk pengarang tambahan, jika itu terdiri dari dua penulis atau dua atau lebih pengarang, nah itu maka akan bisa masuk ke tajuk pengarang tambahan. Nah, berhubung buku Vina masukkan ini hanya merupakan karya dari satu orang saja, maka itu hanya untuk tajuk pengarang utama. Nah, untuk susunan dari tajuk pengarang utama ini, teman-teman itu bisa menyesuaikan dengan format perpustakaan teman-teman sendiri. Seperti ini untuk menggunakan nama asli saja tanpa dibalik-balik. Nah, selanjutnya ada bagian penerbitan. Tempat terbit, buku ini terbitnya di Jakarta dengan penerbit Bumi Aksara. Tahun terbit yaitu 2010. Masuk, kita lanjut ke deskripsi fisik. Buku ini terdiri dari 196 halaman. Keterangan ilustrasinya tidak ada, jadi kita kosongkan saja. Dimensinya juga tidak ada. Oke, dimensinya 21 cm. Ini tidak ada, silakan kita kosongkan saja. Untuk edisi buku ini, edisi pertama dari cetakan kedua. Subjeknya itu kita ambil yang topikal, silakan dimasukkan dan sesuaikan dengan judul buku teman-teman. Nah, subjek Vina di sini adalah pembelajaran. Oke, silakan ditambahkan pembelajaran dan Vina ambil kecerdasan. Satu lagi ya, kecerdasan. Nah, untuk nomor klasifikasi edisinya itu buku ini termasuk ke 370.1529. Nah, untuk nomor panggilnya itu akan otomatis terisi sepertinya di sini. Nah, untuk ISBN-nya adalah 978 strip 979 strip 010 strip 553 masih strip 9. Oke, sudah. Ini jika ada catatan, teman-teman silakan tambahkan catatan, tapi jika tidak ada, cukup dikosongkan saja. Oke, jumlah eksemplarnya 1. Jumlah eksemplar 1, tanggal pengadaannya sesuaikan saja. Ini silakan teman-teman sesuaikan saja. Ya, berhubung Vina sudah, maka tinggal jika teman-teman ingin menampilkan di opak, silakan tampilkan di opak. Tapi jika tidak apa juga. Selanjutnya itu ada simpan sini. Oke, kita pilih jenis sumbernya terlebih dahulu. Pembelian. Oke. Karena Vina tidak ingin menampilkan di opak, maka tidak usah tampilkan di opak. Simpan. Kainnya akan otomatis tersimpan. Nah, ini untuk yang jenis koleksi buku, berupa buku ya, berupa cetak. Nah, sekarang kita akan memasukkan eh, mengentrikan jenis koleksi berupa non-buku. Langsung saja kita klikkan entry koleksi lagi. Nah, silakan kita jenis bahan, pilih jenis bahannya. Oke, untuk yang non-buku itu Vina akan mengambil musik. Nah, maka akan tampil seperti ini ya. Sama seperti tadi, untuk data bibliografisnya akan berubah sesuai dengan jenis bahan koleksi yang kita masukkan. Oke, judul utama untuk musik itu Vina ambil lagu. Oke, untuk anak jurnalnya tidak ada. Penanggung jawab ini merupakan penulis atau pencipta lagunya. Oke, kita ketikkan nama penulisnya. Hmm, Topik pengarangnya ini kita ambil saja nama orang. Ya, kita masukkan saja nama pengarangnya ya. Oke, sudah.
Untuk penerbitan, tempat terbitnya itu di Jakarta. Penerbitnya itu label musiknya. Tahun terbitnya itu 2023. Oh, bentar. 2024. Oh, tidak ada ya. Di sini juga tidak ada. Tidak ada. Karena dia bukan buku. Tidak ada ISBN. Oke, ini sama seperti tadi. Ke bawah, silakan diisi bagian-bagian yang perlu diisi. Jika tidak, sudah cukup. Kita simpan. Pilih jenis sumber lagi. Kita pilih untuk terbitan sendiri. Oke, simpan. Nah, sini dua buah koleksi yang telah kita masukkan. Nah, selanjutnya itu setelah dientrikan, kita kembali ke beranda untuk menceknya. Nah, di sini sudah tampil dua judul karena tadi kita masukkan dua. Teman-teman bisa lihat perbedaannya. Tadi yang pertama sebelum dientrikan itu masih nol, dan setelah dientrikan itu berubah menjadi dua. Nah, oke teman-teman, sekian dari video tutorial tentang bagaimana caranya mendownload dan menginstal Innislight versi 3.2, dan juga tadi cara memasukkan atau mengentrikan jenis koleksi dalam Innislight. Hanya sekian yang dapat Vina sampaikan. Mohon maaf jika terdapat kesalahan atau kekurangan dalam penyampaian. Vina akhiri dengan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.